Halo, selamat datang kembali di channel Lot-Lotan, tempat nongkrongnya investor santai tapi serius. Kali ini kita bakal bahas salah satu bank favorit kalian, yaitu Bank Sejuta Umat, BRI. Tapi pertanyaannya, kenapa sih saham BRI masih aja tertekan? Apakah ini udah termasuk murah? Atau jangan-jangan justru jebakan? Catatan dulu ya gengs, ini bukan ajakan beli ataupun jual. Semua konten di video ini cuma buat edukasi dan hiburan. Jadi jangan lupa, keputusan investasi tetap tanggung jawab masing-masing. Duit kalian ya, bukan duit admin lot-lotan. Kenapa sih saham BRI masih aja tertekan? Ada banyak alasan yang mungkin membuat saham BRI hingga saat ini masih tertekan. Pertama adalah masalah kinerja yang cenderung turun. Pendapatan BRI di kuartal 1 2025 turun 13%. Di 13,6 triliun yang sebelumnya berada di 15,8 triliun. Kedua adalah masalah NPL atau kredit macet BRI yang membengkak. Gross NPL BRI kuartal 1 2025 tembus di 3,14% yang sebelumnya di 2,94% dan net NPL-nya di 0,89% yang sebelumnya di 0,75%. Mungkin pertanyaan kalian, apakah NPL ini masih aman? NPL net BRI saat ini masih cenderung aman, yang berada di bawah batas ambang OJK yang berada di 5%. Yang ketiga adalah masalah suku bunga. Meskipun BI rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini turun berada di 5,25%, namun suku bunga saat ini masih terlalu besar hingga membuat cost of fund BRI masih terhitung mahal, sehingga membuat marginnya masih terlalu sempit. Yang keempat adalah masalah sentimen global. Ketidakstabilan ekonomi akibat perang tarif yang masih belum usai hingga saat ini, dan perang Timur Tengah antara Israel dan Iran sangat mempengaruhi saham-saham negara berkembang seperti di Indonesia. Ditambah lagi downgrade indeks global ke Indonesia seperti MSCI dari equal weight menjadi underweight, saham-saham yang masuk indeks dan kepemilikan asingnya sangat besar seperti BRI pasti sangat terpengaruh. Di harga 4.000-an saat ini, apakah BRI masih murah? Berdasarkan historis, PI saham BRI berada di min 15 kali, sementara saat ini di 10 kali. Untuk PBV-nya di min 2,5 kali, sementara saat ini di 2 kali. Berdasarkan dua rasio tersebut, BRI saat ini terlihat sangat murah. Tapi apakah layak untuk beli? Belum tentu. Kalian harus cek dulu laporan keuangan secara mendetail agar kalian tahu bagaimana kinerja secara menyeluruh. Terus, apakah masih ada potensi harganya akan turun? Kalau ekonomi global masih ngadat seperti saat ini, dan The Fed maupun BI belum mau memangkas suku bunga secara agresif, saham-saham Big Bank termasuk BRI masih berpotensi untuk sideways atau bahkan mengalami koreksi. Tetapi juga masih ada peluang akan naik jika ekonomi membaik. Bagaimana menurut kamu? Apakah BRI layak untuk dikoleksi? Atau kamu masih mau menunggu hingga sahamnya turun lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Investasi itu memang harus serius, tapi untuk belajarnya bisa dibikin santai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di channel Lot-Lotan.